Dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu bersama singer membaca ayat 11. Kita baca bergantian. Nanti di ayat 20 kita baca bersama-sama. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Begini firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bersama-sama, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Karena masih suasana Agustus merdeka. Kita baru saja dalam nuansa perayaan HUT ke-39 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sebagai bagian dari NKRI bersyukur untuk itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, katanya kita sudah merdeka. Apakah kemudian perjuangan itu berhenti sampai di titik ada klaim kemerdekaan? Apakah perjuangan itu hasilnya sampai di situ? Apakah perjuangan itu hanya melawan bangsa-bangsa lain yang datang untuk menjajah? Tentu tidak. Bahwa perjuangan itu terus berlanjut adalah jadi PR. PR bagi negara ini, PR bagi kita sebagai warga negara ini, untuk tetap mampu mempertahankan kemerdekaan. Banyak hal di akhir-akhir ini dengan segala polemik, pemberitaan politik dan segala macam, kita diberi beban dan tanggung jawab peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Negara ini perlu berjuang melawan resesi dan inflasi, berjuang untuk menjaga ketertiban dan keamanan, berjuang untuk melawan dan memberantas praktek KKN dan sebagainya. Itu dari sisi duniawi. Karena memang kejahatan yang sesungguhnya, musuh yang sesungguhnya adalah kejahatan melawan kemanusiaan, melawan pengrusakan lingkungan, melawan kekhawatiran dan keserakahan. Kita bergeser sedikit. Perjuangan kita tidak hanya sebagai bangsa ini. Perjuangan kita adalah sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Dibebaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari hukuman karena dosa oleh Yesus Kristus. Maka musuh dan ancaman kita adalah tidak hanya sesuatu yang kelihatan dan kasat mata,
Musuh kita sebagai orang percaya ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang bukan hanya mengancam keselamatan tubuh tapi juga jiwa dan roh. Ada lamane-mane peperangan rohani, perjuangan iman, fase data bawa mati. Begitu luar biasa peperangan yang terjadi setiap saat di sekitar kita. Melawan musuh yang tak kelihatan bentuknya, yang tak terpantau radar CCTV atau penjaga. Datang tidak diundang, tapi serangannya mematikan. Dan itu ternyata adalah juga gambaran kehidupan jemaat di Efesus. Tentang adanya penyembahan pada Dewi Artemis dan sikap hidup yang jauh dari Tuhan, karena memang kota Efesus adalah termasuk kota persinggahan dan tempat perputaran bisnis. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar dan tahu serangan jamur Masospora Cisadina pada serangga? Atau jamur Sordiceps pada semut? Saya juga baru baca-baca, jamur ini memakan tubuh serangga sehingga menjadi zombie. Lalu otak serangga dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dia tidak merasakan sakit dan dia tidak merasakan kehilangan anggota tubuhnya. Lalu dia akan mati dengan pelan-pelan. Sementara tubuhnya menjadi kantong spora yang menyebarkan jamur tersebut ke serangga lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini sangat mengerikan. Begitulah cara kerja musuh kita yang sebenarnya. Begitulah cara musuh kita yang dipakai oleh si iblis menghancurkan anak-anak Tuhan. Tak terlihat, tak teraba, seolah-olah baik-baik saja, tapi jiwa dan roh kita dirusaknya perlahan. Dia bukan jamur Masospora Cisadina, dia bukan jamur Cordyceps, dia adalah tipu muslihat iblis. Dan itulah yang dituliskan Paulus mengawali perikop perenungan kita di malam ini. Coba kita baca di ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani kata pemerintah-pemerintah ini dipakai kata archas. Bentuk jamak dari archer yang artinya otoritas-otoritas, penguasa-penguasa. Jadi saat ini kita sedang bergulat melawan sesuatu yang tidak jelas bentuknya, tapi memiliki kekuatan atau daya perusak yang sangat besar. Sama seperti perumpamaan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 13 ayat 22, benih iman yang tumbuh tapi perlahan terjepit mati oleh semak belukar. Yang dijelaskan oleh Yesus sebagai kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai tipu muslihat iblis. Paulus tidak menggambarkan musuh ini sebagai sesuatu yang menyeramkan Bapak Ibu. Seperti sosok genderuwo, kuntilanak, atau hal-hal lain, cerita horor. Tidak. Berana si menedao ya iba nota ila atau ita mangandra ita tafofana pada Yesus Kristus. Kita tengking. Tapi kekuatan ini begitu luar biasa lihainya. Kekuatan penguasa penghulu-penghulu dunia yang gelap yang menghancurkan hati nurani manusia. Suami tidak lagi mengasihi istri. Istri tidak lagi hormat pada suami. Orang menjadi bebal dan gila hormat. Efesus 5 ayat 11 dan 15 menjelaskan itu. Cinta akan diri sendiri dengan ego dan individualis, menjadi hamba uang. Maka tidak heran akhir-akhir ini negeri ini dan pulau ini diguncang dengan judi online yang lagi marak.
keluarga hancur-hancuran, anak-anak memberontak dan tidak hormat pada orang tua. Ada banyak pemfitnah dan pengkhianat, dan lebih parahnya itu lahir dari kehilangan rasa takut akan Tuhan. Maka perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi ini, hati-hati. Saya selalu bilang ada sisi baiknya, tapi tidak kalah luar biasa hebatnya sisi buruknya ketika kita menyalahgunakan dan menyalahmanfaatkannya. Maka kita akan menggeser Tuhan dari tempat yang terutama, dari posisi yang terutama sebagai prioritas dalam hidup ini menjadi nomor yang kesekian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagaimana tema renungan kita malam ini, kuat di dalam Tuhan. Paulus memberi panduan panjang dan panduan detil bagi jemaat di Efesus kala itu dan bagi kita orang percaya di zaman ini untuk terus berjuang. Yang pertama, apa yang dikatakannya? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Garis bawahi, kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, kuasa Tuhan. Jikalau kekuatan sendiri, maka kemustahilan, karena bukan tidak mungkin. Justru kita ini dirasuki oleh kuasa si jahat, sehingga justru kita manusia jatuh di dalam dosa. Maka bersandar pada kekuatan Tuhan adalah kunci utama. Hidup dalam kebergantungan penuh pada Tuhan adalah harga mati. Itulah sebabnya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu jalinlah relasi yang intim, relasi yang baik, dan relasi yang intens dengan Tuhan. Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan Paulus menggambarkannya seperti seorang prajurit yang hendak berangkat untuk perang. Kebenaran, keadilan, Injil iman, firman dan doa diuraikan Paulus dengan detail dalam beberapa poin. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Bapak Ibu, ikat pinggang dan baju zirah ibarat satu mata uang dengan dua sisi. Karena tanpa ikat pinggang maka baju zirah dan pedang serta seluruh perlengkapan senjata peperangan tidak dapat dikait letakkan. Maka demikianlah kebenaran dan keadilan ini harus menjadi nilai laku hidup yang paling mendasar. Nilai laku hidup yang paling prinsip sebagai disiplin rohani bagi kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ketika bicara soal kebenaran dan keadilan, kita tidak hanya berkata kebenaran dan keadilan. Kita harus menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Tapi ironinya, justru mereka yang banyak berteriak kebenaran, memutarbalikkan kebenaran. Mereka yang banyak berkoar-koar tentang keadilan, merekalah yang memutarbalikkan fakta dan keadilan. Adakah kita di antaranya? Kalau ada, bertobat. Lalu yang kedua, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kebenaran kita bukan hasil dari kita. Kebenaran kita adalah hasil pembenaran Allah. Ingat Bapak Ibu, makanya sering dikatakan itu, hidup kita adalah belas kasihan Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan semata. Karena kematian Yesus Kristus di kayu salib menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Itulah yang menjadi pembenaran kita. Inilah berita itu. Berita damai sejahtera yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mendamaikan manusia dengan sesamanya. Bahkan manusia dengan dunia. Tapi kita tidak hanya menerima. Beberapa minggu yang lalu saya katakan juga dalam khotbah saya, ada konsekuensi dari menerima anugerah itu. Ada tugas tanggung jawab pemberitaan Injil untuk mewujudkan damai sejahtera itu di dunia ini. Dan inilah pusat semua pemberitaan.
Inilah inti berita yang terus kita dengarkan setiap waktu dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita dituntut untuk hadir membawa damai dan bukan merecoki. Kita diminta ada untuk membawa damai dan bukan membangkitkan pertikaian dan permusuhan. Di keluarga kita, di tempat kerja kita, di sekolah atau kampus kita, di persekutuan-persekutuan kita, atau dimanapun kita berada. Yang ketiga, perisai iman. Dalam bahasa Ibrani, iman ini aman. Artinya memegang teguh janji Allah sebagai yang kokoh dan kuat. Sama halnya dengan yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Sesuatu yang belum dilihat dan sesuatu yang belum bisa dilihat. Tapi ada keyakinan di dalamnya. Maka iman artinya percaya. Iman artinya yakin dan berserah sepenuhnya pada perisai perlindungan Tuhan. Maka hidup beriman sama seperti seorang petarung yang lebih dari pemenang, melawan diri sendiri dan melawan si jahat. Kemenangan iman adalah kekuatan petarung-petarung Kristus yang sadar akan panggilannya dan respek pada sumber kekuatannya, yaitu kasih Allah yang menjadi perisai hidupnya. Yang keempat, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan dan pedang roh, keduanya baik untuk pertahanan dan keduanya juga baik untuk menyerang. Ketopong bukan hanya untuk melindungi kepala, pada waktu itu juga menunjuk status ningrat pemakainya. Ini bicara soal ketopong. Sama halnya firman Allah, melindungi dari kematian rohani dan mengangkat kita pada status kemuliaan di dalam Kristus. Sedangkan pedang roh membantu untuk menyerang dan mengalahkan iblis dengan segala kebatilan dan tipu muslihatnya. Benar yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi Bapak Ibu, hari ini yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar, yang mengikuti ibadah saat ini dan mendengar khotbah, apakah HP ada di tanganmu? Apa yang kamu lakukan dengan HP-mu? Bagaimana firman Allah menjadi ketopong keselamatan dan pedang roh ketika di dalam gereja pun saat sedang ibadah pun HP terus diaktifkan untuk bermain game? Coba lihat kiri kanan dan tegurlah kiri kananmu. Saat sedang khotbah, mata dan pikiran untuk hal-hal yang lain. Bagaimana Bapak Ibu firman Allah menjadi ketopong keselamatan dan pedang roh. Dan yang terakhir, perlengkapan senjata dalam peperangan rohani yang dikatakan Paulus adalah berjaga dalam doa dan roh. Ini penting. Pribadi lepas pribadi, sekali lagi, jalinlah relasimu yang intim dengan Tuhanmu. Keluargamu bawa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka bapak-bapak sebagai kepala keluarga, jadilah pemimpin iman dan rohani yang baik bagi istrimu dan anak-anakmu. Masalahnya bagaimana bapak-bapak bisa menjadi pemimpin iman, pemimpin rohani? Mangavuli bezi dua pagi banomu. Jadilah teladan iman bapak-bapak. Engkau adalah imam kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk keselamatan seisi rumahmu. Istri juga harus menjadi penolong yang sepadan. Maka jalinlah persekutuan di dalam keluarga ini sangat penting. Jangan jadikan alasanmu kesibukanmu. Kalau Tuhan juga bilang ketika kita ada masalah, Tuhan aku punya pergumulan. Tuhan bilang sorry to say. Aku juga terlalu sibuk mengurus miliaran orang daripada kamu yang terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Peperangan rohani tanpa topangan doa, melemah dan kalah. Bahkan Yesus di Taman Getsemani meminta para murid untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Maka Bapak Ibu, banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Yang paling terakhir menutup perenungan ini.
Kuat di dalam Tuhan memampukan kita untuk survive. Karena kita adalah tentara Kristus. Ingat, kita adalah tentara Kristus. Imani dan amini itu, klaim itu. Tentara Kristus yang sudah diperlengkapi dengan senjata iman. Maka kenakanlah semua secara lengkap. Jangan kenakan setengah-setengah. Dan katakan dengan iman, kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab kekuatan kita adalah kekuatan yang dari Tuhan. Dari Tuhan yang mampu melakukan segala cara, menaungi dan melindungi. Melawan keserakahan, melawan kedagingan manusia yang merusak mental dengan banyak hal, narkoba, free sex dan segala macam. Melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran di bumi NKRI. Termasuk melawan ketakutan dan kekhawatiran dengan berbagai problematika hidup. Apalagi akhir-akhir ini kita sedikit bimbang dengan isu gempa 8,9 skala Richter ke depan. Masalahnya kita tidak tahu kapan dan masalahnya kita tidak tahu seperti apa itu. Maka kenapa kita harus takut? Bukankah pun pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini? Bukan tentang berapa lama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi seberapa bermakna saudara, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari memberi arti dalam hidup ini. Dan seberapa pasti engkau memiliki keyakinan saya meninggalkan dunia ini untuk tiba pada satu tempat yang pasti, yaitu kehidupan kekal surga itu. Gereja ini juga harus berdiri dalam kekuatan di dalam Tuhan. Gereja BNKP secara keseluruhan, BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli juga dalam seluruh pelayanannya, jangan takutkan apa yang kami pakai untuk pelayanan. Melayani saja dulu, urusan berkat, urusan segala kebutuhan, Tuhan sudah tahu itu. Masalahnya ita notabe efenada wa ata uda. Makanya leilah jalan-jalan ita, ya. Kita harus berdiri dalam kekuatan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dengan keyakinan iman, dengan faith confidence, kita punya Allah yang kita percaya mampu berkarya dalam seluruh kehidupan. Katakan amin. Kita baca ayat hafalan secara bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita berdoa. Kembali kami datang di dalam syukur dan puji padamu Tuhan. Yesus Juru Selamat, pemilik kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, kami pohonkan kuasa Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.